Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Fauzi Abdullah akan menjelaskan tentang tugas CPK 1 Data Mining, yaitu KNN dan Decision Tree. Oke, kita mulai dari yang KNN-nya. Jadi, soalnya adalah yang pertama, ambil 10 data kelas plus dan 10 data kelas min sesuai dengan Excel yang di-share oleh Pak Eko. Dan saya sudah mengambil 10 itu tadi, 20 kan totalnya di sini. Kemudian digunakan sebagai data training. Kemudian yang B, pilih satu data lainnya dari kelas plus dan satu data lain dari kelas min. Kemudian akan prediksi dengan model KNN. Oke. Kemudian di sini ada informasi atribut dataset, yaitu A1, B, A, dan seterusnya sesuai yang nama di sini. Oke. Kemudian ada proses pre-processing pada atribut dataset kategorial atau binarization. Jadi binarization itu bagaimana? Kalau sesuai dengan ini, seperti ini maksudnya. Jadi misalkan di sini ada kan B dan A di atribut 1. Dan ini B dan A ini diproses menjadi bilangan biner. Jadi nilai integernya adalah dimulai dari 0, artinya ini kan yang pertama. Jadi dimulai dari 0 dan 1. Dan biner dari 0 adalah 0000. Kemudian biner dari 1 adalah 0001. Dan BA ini 01 dari mana? Sesuai dengan urutan. Jadi kalau yang pertama sendiri itu 0, seterusnya 1, 2, dan mengikuti. Oke, kita ambil contoh lagi dari data yang lumayan banyak, seperti yang di bawah ini. Nah, sama kan, ini 1, 2, 3, 4. Ini, data ini, ya, sama dengan ini. Nah, jadi urut. Jadi ya, ini dari kiri ke kanan dipindahkan jadi atas ke bawah. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, dan di-convert ke binernya. 0001. Nah, 0011 ini adalah biner dari angka 3. Terus kemudian kita lihat ada di sini ada contoh di mana ada kayak yang dua gini ya, dua huruf pada satu koma, satu isinya itulah berapa atribut 5. Nah, kayak gini. Itu terhitung satu. Jadi bukan hurufnya tapi dihitung dari komanya. Kayak gini gitu sama. Terus di-convert binernya gitu. Dan ini contoh paling banyak ini A6. Banyak gini. Jadi ini ada 14 dan urut sesuai dengan urutannya, terus kemudian nilai integernya, kemudian di-convert ke nilai biner. Oke, kemudian dataset sebagai data training bisa dilihat di sini. Ini plus banyak 10 dan minus banyak 10. Kemudian dataset dibagi dengan data test yang diambil sesuai dengan soal yang B. Oke ya. Dataset bagi data test. Kemudian daftar dataset setelah di processing atau dilakukan pemrosesan tadi yang di atas tadi. Oke, jadi seperti yang dilihat sebelumnya bahwa A1 itu BA, 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 dan itulah hasilnya. Kemudian ketika sudah diganti integer, jadi seperti ini. Ketika sudah diproses ya. Jadi yang huruf itu sudah dikonvert menjadi biner dan diproses. Oke, kemudian kita lanjut, dataset dibagi data test setelah diprocessing. Oke, bisa dilihat di bawah ini. Kemudian penyelesaian menggunakan algoritma K-nearest neighbor. Oke, kita lihat ada data test 1 di mana isinya adalah ini. Kemudian menghitung jarak Euclidean data test pada tiap data menggunakan rumus berikut. Coba ini. A1 min A1 pangkat 2 dan seterusnya sampai A15 minus A15 A2. Kemudian setelah menggunakan rumus ini ditemui hasil seperti ini. Dan rumus ini menggunakan Excel ya. Dan ini adalah jumlah totalnya. Oke, kemudian terus. Nah, kemudian jarak Euclidean. Kenapa ini nomornya 38 sekian-sekian? Nah, ini diurutkan berdasarkan dari kecil ke besar. Oke, sudah. Jadi untuk kesimpulannya adalah untuk K sama dengan 3, data ini yang paling dekat dengan data tes. Data tes yaitu data 13 dan data 5 dan data 6. Dengan memiliki atribut kelas semuanya main. Oke, sehingga disimpulkan atribut kelas data tes pertama
Dan untuk K sama dengan 5, data training yang paling dekat dengan data tes yaitu data 13, 5, 6, 17, dan 11. Dengan data 13, 5, 6, 11 memiliki atribut kelas semuanya adalah min, sedangkan data 17 memiliki atribut plus, sehingga disimpulkan atribut kelas data tes pertama yaitu min. Oke, untuk K sama dengan 7, data training yang paling dekat dengan data tes yaitu data 13, data 5, 6, 17, 11, 9, dan 16. Dengan data ini memiliki atribut kelas semuanya adalah min, sedangkan data 17 dan 16 memiliki atribut plus. Sehingga ditemukan atribut kelas data tes pertama yaitu min. Oke. Kemudian data tes yang kedua. Oke, menghitung jarak Euclidean data tes pada setiap data menggunakan rumus ya sama ya ya. Kemudian dihitung lagi menggunakan rumus ini tadi, yang menggunakan rumus yang ini setelah dihitung dijumpai seperti ini, menggunakan Excel dimasukkan saja rumusnya, terus kemudian ini dijumlahkan, kemudian dilihat di sini bahwa nah ini cara ikutannya ada 10.000 sekian, 58.000 sekian, dan seterusnya sampai yang paling besar. Kesimpulannya adalah untuk K sama dengan 3, data training yang paling dekat dengan data tes yaitu 13, 5, dan 6, di mana semuanya adalah min, sehingga atribut kelas data tes pertama yaitu min. Oke, untuk K sama dengan 5, data training paling dekat yaitu 13, 5, 6, 17, dan 11. Dengan ini adalah min dan 17 plus, sehingga atribut kelas data tes pertama yaitu min. Untuk K sama dengan 7, data training yang paling dekat dengan data tes yaitu 13, ini sekian, dan yang ini memiliki atribut kelas min, sedangkan 17 dan 16 memiliki atribut plus, sehingga disimpulkan atribut kelas pertama yaitu min. Data tes pertama yaitu min. Oke, kemudian untuk soal nomor 2 yaitu decision tree dan informasi atribut data tes, data set adalah seperti yang ini, di mana A1 adalah B, A, dan seterusnya. Dan untuk yang ini, yang decision tree tidak menggunakan biner. Enggak. Kemudian langkah menyelesaikan menggunakan algoritma decision tree. Langkah penyelesaiannya. Yang pertama proses untuk node 1 akar, itu entropi untuk node akar data terhadap komposisi kelas. Rumusnya adalah semua ini dan seterusnya. Dan satu, menentukan posisi V yang terbaik untuk atribut yang bertipe numerik dengan menghitung gain tiap variasi pilihan dan dipilih variasi dengan nilai gain tertinggi. Rumus menghitung gain adalah sebagai berikut. Keterangan ini adalah proporsi nilai V muncul pada kelas dalam node. Dan ini adalah entropi komposisi nilai V dari kelas ke J dalam ke J ke min J dalam ke min I. L. Node tersebut jumlah N adalah jumlah nilai. Oke, ini ya. Jadi atribut A2. Jadi di atribut A2. Karena kenapa langsung A2? Karena A1-nya adalah huruf dan A2-nya adalah angka. Oke, jadi untuk yang kurang dari 30 ya. Ada 3, lebih dari 30 adalah ada 7, iya dan tidak, min dan plus gitu ya. Ada 3, ada 5, ada 7, dan sama. Dan ini gain-nya. Menghitungnya dari mana? Menghitung gain adalah ini yang gain untuk A ini ya, dengan menggunakan rumus yang ya, ini. Dan ini untuk menghitung gain untuk A2, atribut 2 atau A2. Oke, kemudian dijumpai yaitu atribut ini dan ini gainnya yang paling besar adalah 1,1 sekian, lebih besar daripada ini. Nah, sesuai dengan proses di atas yaitu dan memilih variasi dengan nilai gain tertinggi. Ya.
Jadi G-nya tertinggi adalah kiri yang ini, dan kemudian untuk atribut 3 gunakan rumus ini sama ditemui bahwa G-nya adalah yang ini yang besar, kemudian atribut 8 adalah yang ini, dan seterusnya sampai dengan kebetulan yang mana. Yang atribut A15. Kenapa A15 saja? Ya, karena ini ya. 13, 12, 10, dan yang lainnya huruf itu tidak bisa. Kemudian untuk menghitung entalpi untuk setiap nilai fitur dan soal seterusnya, maaf saya belum bisa mengerjakan. Itu sampai di sini saja. Sekian penjelasan dari saya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.